Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira Mkom dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Teknologi Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Berikut adalah identitas dan deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah Web Programming 1. Nama SKS mata kuliahnya adalah 4 SKS. Jenis mata kuliahnya adalah praktikum, kemudian semesternya adalah semester 3. Pada mata kuliah ini, nantinya akan membahas teknologi web serta pemrograman web, termasuk di dalamnya yaitu penggunaan HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Nah, nantinya mahasiswa dalam melaksanakan atau mengikuti mata kuliah Web Programming 1, mahasiswa itu diminta di akhir pertemuan atau di akhir perkuliahan ini, di akhir satu semester perkuliahan ini, mahasiswa itu diminta untuk membuat sebuah website sederhana berdasarkan pengajaran yang sudah didapat dalam satu semester ini. Ya, website yang dibuat itu dijadikan sebuah acuan penilaian bagi kami untuk bisa mendapatkan atau mengevaluasi kinerja dari mahasiswa itu sendiri. Nanti mereka diminta untuk presentasi, mahasiswa diminta untuk presentasi secara berkelompok dalam penilaian akhir. Nah, berikut adalah capaian pembelajaran program studi yang dibebankan oleh pada mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Yang pertama yaitu CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama yaitu menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer untuk membantu memecahkan masalah. Kedua, menerapkan beberapa bahasa pemrograman beserta karakteristiknya. Ketiga, mampu bekerja sama, berkomunikasi, berinovatif dalam pekerjaannya. Selanjutnya, menggunakan spesifikasi program. Kemudian, menulis kode program sesuai dengan guidelines dan best practice. Selanjutnya, menggunakan library dan komponen pre-existing. Selanjutnya, membuat dokumen kode program, melakukan debugging program, melaksanakan pengujian unit program, dan yang terakhir adalah menggunakan aplikasi versioning source code. Kemudian selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Yang pertama yaitu mahasiswa memahami konsep dasar pembuatan web. Kemudian memahami teknik pembuatan sebuah website, memahami dan menguasai dasar-dasar HTML, dasar-dasar PHP, penggunaan CSS, penggunaan JavaScript, kemudian membuat konsep layout dari sebuah website. Kemudian yang terakhir adalah menggabungkan semua konsep yang sudah didapatkan sebelumnya menjadi sebuah website dan mendemonstrasikannya. Berikut adalah bahan kajian atau materi ajar dari mata kuliah Web Programming 1. Yang pertama yaitu mata kuliah tentang pengenalan deskripsi mata kuliah dulu, kontrak kuliah, kemudian materi tentang teknologi, pemrograman web, kemudian struktur navigasi. Kemudian yang kedua adalah HTML, ketiga PHP, yang keempat operator, yang kelima adalah penggunaan form dan HTTP server dengan metode GET dan POST, yang keenam form lanjutan, yang ketujuh percabangan, yang kedelapan perulangan, yang kesembilan JavaScript, yang kesepuluh CSS, dan yang terakhir adalah latihan web responsif. Ya, jadi nanti rangkaian materi ajar ini yang akan kami sampaikan kepada mahasiswa, di mana nanti setelah sudah memiliki basic dasar dari pemrograman website terutama, nanti mahasiswa diminta per kelompok untuk membuat sebuah
project website sederhana yang nantinya akan dipresentasikan, kemudian akan dinilai dan dievaluasi sebagai penilaian akhir dari mata kuliah web programming 1. Baik, selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran web programming 1 pada pertemuan. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini sudah tampil nggak di layar Zoom-nya? Share screen-nya. Tampil ya? Iya, tampil, Pak. Baik, harus saya slideshow dulu. Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama saya, Yudhistira dalam mata kuliah Web Programming 1. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 2 ya, dengan pembahasan mengenai pengenalan HTML. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita membahas dulu apa sih target-target kita dalam mata kuliah Web Programming 1 pertemuan 2 dengan judul pengenalan HTML. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada pertemuan 2 kali ini, yaitu mahasiswa mampu memahami dasar dari HTML dalam pembuatan sebuah website. Nah, jadi kalian nanti akan saya ajarkan tentang dasar-dasar HTML ya dalam membangun sebuah website. Kemudian subjek PMK-nya yaitu mahasiswa mampu menerapkan tag HTML dan struktur dasar HTML dengan baik dan benar dalam membuat sebuah website. Ya, jadi nanti di sebuah website itu ada yang namanya tag HTML ya, sama ada struktur dasar HTML. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana penggunaan tag HTML kemudian struktur dasar dari HTML. Nah, baik, ini ya target-target yang akan kita capai untuk pembelajaran kali ini ya di pertemuan. Kemudian, nah baru kita masuk ke pengertian HTML. Nah, di sini pengertian HTML adalah atau bahasa lengkapnya Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Isinya itu terdiri dari berbagai kode yang dapat menyusun struktur suatu website. Ya, pada saat sekarang, kalau kalian tahu, HTML itu yang terbaru adalah HTML versi 5 ya. Ya, jadi perkembangan teknologi sekarang yang digunakan untuk dunia website yang dipakai adalah HTML5. Beberapa fungsinya HTML diantaranya yang pertama itu membuat halaman website, sudah pasti ya. Jadi semua halaman website itu biasanya struktur datanya atau struktur codingnya itu didasari oleh penggunaan HTML. Kemudian yang kedua adalah menjadi fondasi website. Ya, jadi semua tampilan-tampilan dalam sebuah website meskipun menggunakan beberapa framework atau misalnya menggunakan campuran bahasa pemrograman yang lain, bisa JavaScript, bisa PHP, tapi biasanya memang didasari atau dipondasikan oleh struktur HTML. Makanya disebut sebagai fondasi sebuah website. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan berbagai informasi di website. Jadi informasi seperti data, seperti gambar ya, kemudian media lainnya, video, nah itu bisa disalurkan atau bisa diinformasikan atau bisa ditampilkan melalui HTML di sebuah website, khususnya HTML5 ya. Kalau kalian tahu perkembangan di HTML5 itu, kita tidak perlu lagi menggunakan plugin, misalkan Adobe Media Flash. Nah, itu biasanya dulu masih menggunakan Adobe Flash untuk bisa menampilkan video, tapi dengan menggunakan HTML5
video-video itu tidak perlu menggunakan plugin lagi. Jadi sudah langsung bisa tampil ya di dalam sebuah website. Yang keempat itu adalah mengarahkan ke halaman website lainnya atau yang biasa disebut sebagai hyperlink ya. Jadi nanti salah satu fungsi HTML itu bisa membuat hyperlink yang bisa mengarahkan dari satu halaman ke halaman lainnya. Itu fungsi dari HTML ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tag HTML. Ya, kalau di dalam HTML itu terdiri dari banyak atau berbagai tag ya yang ditandai dengan tanda kurang dari dan lebih dari dan dituliskan berpasangan. Berpasangan itu terdiri dari tag pembuka, kemudian ada tag penutup. Tag penutup itu biasanya ada garis miringnya ya, seperti ini. Nah, di antaranya kalau misalkan kita lihat di contohnya atau jenis tagnya ya. Nah, biasanya jenis tag itu dibagi dua. Jenis tag utama, yang pertama ada di bagian head, kemudian yang kedua adalah di bagian body. Ya, berarti biasanya ini unsur utama di dalam sebuah struktur HTML. Biasanya ada di bagian head, kemudian ada di bagian body. Di antaranya kalau di bagian head itu, nah ini ada beberapa tag ya. Yang pertama itu ada tag untuk menampilkan judul halaman, yaitu menggunakan title disebut tagnya ya. Kemudian ada CSS. Nah, biasanya CSS itu tagnya itu menggunakan style seperti ini. Nah, CSS itu biasanya digunakan untuk mempercantik tampilan dari sebuah website, baik itu tampilan tulisannya, kemudian ada warna-warnanya dan sebagainya. Nah, itu biasanya pakai CSS. Kemudian yang ketiga ada JavaScript. JavaScript ini juga sama, biasanya itu digunakan untuk tampilan juga bisa. Jadi tampilan-tampilan dinamis, nah itu bisa menggunakan JavaScript ya. Misalkan kalian membuat tampilan data table yang dimana di data table tersebut ada pencarian. Nah, pencarian itu biasanya menggunakan JavaScript supaya nanti pencariannya itu pas kita ketik kata kuncinya dia itu bisa langsung langsung menampilkan datanya secara real time. Artinya setelah kita ketik kata kuncinya di pencarian data table, nanti hasil dari pencariannya itu bisa langsung muncul tanpa ada jeda. Nah, biasanya itu pakai JavaScript. Nah, ini contoh tag yang ada di dalam head ya. Kemudian ini beberapa contoh tag yang ada di dalam body. Yang pertama itu ada H1, H2, H3 dan seterusnya. Nah, ini H1, H2 dan seterusnya ini biasanya digunakan untuk memanipulasi teks ya yang ada di dalam HTML atau di dalam website. Biasanya H1 ini membuat tulisan itu menjadi besar. Kalau H2 itu lebih kecil lagi, H3 itu lebih kecil lagi dan seterusnya. Ya, jadi membuat atau memanipulasi tulisan atau teks di dalam sebuah website. Nah, itu fungsi dari H1, H2 dan seterusnya. Kemudian ada pendukung teks seperti BR, HR, kemudian strong. BR biasanya ini untuk membuat baris baru atau membuat enter ya di dalam sebuah teks. HR ini digunakan untuk membuat underline ya atau membuat sebuah garis bawah. Kemudian ada strong. Strong ini biasanya membuat tulisan dicetak tebal atau bold. Ini menggunakan strong. Kemudian ada image atau gambar. Nah, ini untuk menampilkan gambar ke dalam sebuah tampilan website. Kemudian ada hyperlink yang tadi disebutkan ya. Hyperlink ini digunakan untuk mengarahkan dari satu link ke link yang lain atau dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, itu menggunakan tag A. Biasanya tag A di sini dia ditambahkan href ya. Href kemudian nama
link berikutnya itu bisa dituliskan di href-nya itu. Kemudian ada table. Nah, ini table ini untuk menampilkan data dalam bentuk table ya, namanya juga table. Kemudian ada form. Nah, form ini digunakan untuk eh, pengisian inputan ya. Seperti contohnya kalau kalian lihat sebuah website itu ada yang menginput beberapa data, misalkan data apa namanya data mahasiswa ataupun mengisi buku tamu. Nah, itu ada form inputnya ya, ada text boxnya, harus ada yang diinput. Nah, itu menggunakan form. Nah, kemudian ada yang namanya list. List yang terdiri dari bullets and numbering. Bullets itu sebuah simbol, kemudian numbering itu sebuah urutan angka ya. Itu menggunakan UL, OL, sama LI. Dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi sebenarnya tag-tag yang ada di dalam body. Nah, ini di antaranya yang ada di sini ya contohnya. Nah, berikutnya adalah kerangka dasar HTML. Nah, kerangka dasar HTML itu ada yang pertama itu adalah tag pembuka HTML ya, dari bagian atas nih sama bagian bawah ini sebagai penutup HTML-nya. Kemudian ada head sama ada body seperti yang tadi disebutkan di awal ya. Jadi ada dua komponen yaitu head sama body. Biasanya di dalam head itu ada title. Ya, title ini judul dari halaman web yang kita buat. Nanti biasanya munculnya di bagian tab yang ada di browser apa namanya browser masing-masing web ya. Kemudian body baru nanti di sini diisi elemen-elemen yang akan muncul di tampilan webnya secara keseluruhan. Ya, seperti itu. Nah, karena kita mata kuliah praktikum ya, web programming 1, nah kita akan contohkan, saya akan contohkan pembuatan web sederhana menggunakan Notepad. Ya, jadi kalau kalian belajar web programming, ya pengkodeannya itu bisa menggunakan beberapa tools ya atau beberapa editor namanya. Nah, yang biasa terkenal itu biasa Visual Studio Code atau VS Code. Nah, itu cukup terkenal untuk di kalangan programmer. Kemudian ada yang namanya Notepad++, kemudian ada yang namanya Adobe Dreamweaver. Nah, tapi kalau untuk pembuatan HTML yang sederhana, bisa juga menggunakan Notepad biasa. Ya, nanti tinggal disimpannya dia sebagai HTML. Nah, ini saya sudah siapkan filenya, file sederhana ya, untuk membuat sebuah apa namanya script HTML sederhana. Nah, ini codingannya seperti ini. Di sini ada struktur HTML pembukanya, HTML penutupnya, kemudian ada head-nya, ada body-nya. Di dalam head itu ada title. Nah, dengan judulnya itu adalah contoh 01. Kemudian ada body-nya di sini, ada halo, kemudian ada tag BR, kemudian di sini ada tulisan ini script HTML pertama. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama, kalian sudah mendownload untuk server lokalnya ya, yang digunakan untuk menjalankan HTML di dalam browser. Jadi nanti kalian nyalakan kembali yang namanya exam control panel, kemudian kalian nyalakan Apache-nya di start ya, supaya nanti bisa muncul tampilan file HTML yang akan kita buat ini di dalam browser. Ya, supaya nanti bisa tampil di dalam browser tampilan dari file HTML yang kita buat ini. Nah, kalian setting dulu examnya. Nah, sekarang saya coba buka atau saya coba save ya, ini ke dalam htdocs ya. Ke dalam htdocs kita coba buka. Nah, di sini saya simpan contoh titik HTML.
Nah, kita beri nama contoh titik HTML. Oke, setelah sudah di save, baru kita buka browser kita. Di sini kalian tuliskan localhost garis miring nama file yang tadi sudah kita buat, contoh titik HTML. Kemudian kita enter. Nah, di sini muncul hasil dari script yang sudah kita buat di Notepad tadi. Nah, ini. Halo, kemudian baris baru, ini script HTML pertamaku. Nah, contoh 01 ini, title ini adanya di bagian mana? Di bagian sini. Ya, di bagian tab ini ya. Tab yang ada di dalam browser, ini contoh 01. Kemudian isinya, kontennya ini ada di bagian body. Nah, di bagian body sini. Ada halo, kemudian di sini ada BR untuk mengubah posisinya jadi baris baru. Ini. Jadi adanya di bawahnya, di enter. Kalau misalkan BR-nya nggak dipakai, ya saya coba simpan seperti ini. Nah, ini saya refresh nih, tampilan di browsernya. Nah, dia akan berubah posisinya jadi sejajar. Meskipun di dalam tampilan scriptnya, ini posisinya itu di bawahnya ya. Tapi karena nggak ada tag BR tadi, posisinya ini tetap sejajar di tampilan browser. Makanya di sini diperlukan tag BR. Seperti ini ya, untuk bisa membuat baris baru. Ya, saya refresh. Nah, gimana kalau misalkan saya tambahkan di sini ada tag H2, misalkan. Bagian halonya, di sini penutup H2-nya. Nah, seperti ini, saya refresh. Nah, halonya ini berubah jadi besar ya, menjadi bukan kapital ya dia berubahnya, tapi dia size-nya berubah menjadi besar, sama dia menjadi cetak tebal ya. Kemudian di sini jarak spasinya atau jarak enternya juga semakin jauh. Kalau itu menggunakan H2. Nah, kalau yang bagian ini script HTML pertamaku, ini saya kasih misalkan strong tadi ya. Strong tadi. Di sini juga kita tuliskan penutupnya strong. Nah, saya refresh. Nah, berarti tulisannya menjadi dicetak tebal. Nah, ini yang disebut sebagai tag-tag HTML ya, yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, ini yang disebut sebagai tag HTML yang digunakan ya sesuai dengan kebutuhan web yang akan kita buat. Ya, dia menggunakan tanda kurang dari sama lebih dari. Oke. Balik lagi ke slide. Nah, itu berarti sudah semuanya yang bisa saya sampaikan untuk pengenalannya. Nanti kita akan adakan tugas mandiri. Ya, sebelum saya adakan tugas mandiri, silakan nih kalau dari kalian, ini saya share, stop dulu. Nah, silakan dari kalian yang ingin bertanya ya, saya buka untuk dua orang pertama deh. Dua orang dulu ya, sebelum kita melaksanakan, saya tugaskan kalian untuk tugas mandiri. Ya, silakan yang mau bertanya di unmute aja langsung. Yuk, langsung di unmute bisa. Harusnya sih bisa. Atau raise hand dulu nggak apa-apa. Atau boleh. Siapa nih, Aldi ya? Ya, silakan Aldi bertanya. Ada suaranya nggak, Pak? Kan suaranya. Yuk, silakan. Untuk browser yang kita gunakan, apakah akan mempengaruhi tampilan dari HTML itu sendiri, Pak? Oke, pertanyaannya saya tampung dulu ya. Apakah browser yang digunakan bisa mempengaruhi HTML ya?
Satu lagi, silakan. Ada yang mau bertanya? 2 orang aja ya. Izin Pak, boleh Iya, Pak? silakan Pak. Ini aja sih Pak, cuman pengen tahu Bapak bisa contohkan nggak Pak penggunaan tag HTML untuk menambahkan gambar itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Pak. Baik. Oke ya, 2 orang penanya kita. Yang pertama itu dari Aldi. Pertanyaannya yang pertama adalah apakah browser yang digunakan itu bisa mempengaruhi struktur HTML yang kita buat ya dalam sebuah website. Ya, jawabannya itu bisa ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, saya coba share screen lagi. Kalau kita buat codingan HTML dengan menggunakan HTML5, ya, HTML5 itu supportnya biasanya itu digunakan bisa tampil ya atau bisa support di browser-browser yang memang sudah update. Ya, misalkan Google Chrome yang kita pakai, Mozilla Firefox yang kita pakai. Nah, biasanya itu bisa support dengan HTML5 itu bisa support dengan uh, browser yang update, yang paling update yang sudah disediakan oleh si masing-masing browser. Jadi kalau misalkan kita pakai browser yang memang masih belum update, masih jadul lah ibaratnya, nah itu tidak bisa tampil tuh atau tidak bisa efektif penggunaan dari HTML5-nya. Makanya dibutuhkan update terbaru dari browser masing-masing pengguna. Ya, jadi ngaruh juga tuh browser dari masing-masing pengguna dari website yang kita buat. Nah, itu ya jawaban yang pertama. Nah, kemudian kalau untuk menambahkan gambar ya untuk script HTML-nya, nah itu biasanya menggunakan ini ya, kalau kita lihat di slide tadi itu menggunakan ini image. Nah, biasanya bukan image tapi ada yang namanya apa tuh? IMG SRC. Saya coba buka di sini aja. Biasanya namanya ada IMG SRC. Nah, biasanya codingannya kurang lebih ya. Saya berikan codingannya aja. Contohnya, nah biasanya di sini kalau mau menambahkan gambar dari IMG SRC sama dengan, nah ini nama gambarnya apa? Gambar titik ekstensinya juga ditulis JPG, kemudian ada width. Width itu untuk lebar, sama height. Height itu untuk tinggi. Nah, lebarnya misalkan 100, height-nya misalkan tingginya 50. Biasa seperti ini. SRC ini source-nya ya. SRC itu pendekan dari source. Source gambar yang akan kita ambil itu dari mana. Jadi tag-nya kurang lebih seperti ini. Oke ya, itu dari 2 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya mungkin 2 dulu ya, cukup ya. Nah, sekarang kalian saya buatkan untuk tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini dikerjakan langsung saat ini juga. Jadi nanti kalian langsung mencoba untuk membuat tampilan seperti ini ya. Jadi ada warna biru sebagai background, ada tulisannya warna merah, kemudian ada warna hitam, kemudian di sini ada tulisannya warna merah agak besar, sama ada garis atau backgroundnya warna biru dongker. Silakan kalian buat, nanti yang bisa duluan 5 orang pertama langsung maju. Kalau betul nanti langsung saya kasih nilai sebagai nilai tugas mandiri. Sisanya yang nggak maju berarti nanti hanya mengumpulkan seperti biasa ya ke e-learning yang sudah disediakan di sistem. Oke ya, silakan mengerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Nanti kita diskusikan untuk jawabannya. Tapi untuk 5 orang pertama langsung tunjuk tangan, langsung saya nilai. Kalau betul nanti langsung dapat nilai tugas mandiri. Oke ya, saya tutup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak.